teman-teman belum tahu proses tuyul itu, biasa kalau sudah terbiasa ngambil duit teman-teman, itu pasti cek cek cek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya bisa berbagi cerita lagi ya sama semua teman-teman. Karena banyak banget yang nanya kok udah mulai jarang banget posting-posting. Biasanya minggu-minggu kemarin cepet. Ya masih yang sebelum yang saya bilang ya, saya masih tahap renovasi tempat lagi. Jadi ganti nuansa biar teman-teman tetap nggak bosen nonton video-video saya ya. Nah, kali ini yang saya mau bagikan cerita mistis, beberapa pengalaman-pengalaman unik ya. Unik kalau dipikir itu nyata atau enggak, ya nggak kelihatan sih. Cuman bisa dibilang ini kisah nyata juga. Nah, bagi yang belum nonton video saya yang baru, jangan lupa subscribe video saya ya. Eh, Kasih like, kasih komentar, atau buat teman-teman yang punya kisah misteri bisa berbagi sama saya. Nanti insya Allah saya akan bahas di video-video berikutnya ya. Jadi pengalaman horor ini terus terang saya sampai di sini banyak banget yang kayaknya kangen sama saya ya. Jadi banyak yang ketemu saya, mampir ke tempat saya. Nah, saya berbagi cerita nih, akan saya ceritakan buat teman-teman semua. Yang pertama itu yang saya akan bagikan kisah dari sahabat atau teman saya ya, namanya Refli. Jadi Refli ini cerita gitu kan, ngobrol karena udah lama gak ketemu. Dia ini jalan-jalan sama temen-temennya itu ke Bogor, naik berenam kalau nggak salah ya katanya. Dia ini ke Bogor berenam, jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor. Nah, jadi ceritanya abis dari sana jalan-jalan, posisi malam jam 10-an, saat itu dia mampir ke Sate Kiloan di Bogor. Nah, saat dari tempat sate itu katanya eh, ada yang ngerasa ganjil karena tiba-tiba itu mobilnya itu nggak bisa jalan katanya berat. Mobilnya sih yang saya tanya kan mobilnya emang apa? Baru apa mobil tua? Dia emang mobilnya baru. Eh, tapi kok dinyalain tiba-tiba susah katanya. Terus buat jalan dibawa jalan pun sekalinya nyala berat. Itu apa ya? Nah, habis itu coba minggir di hutan-hutan gitu ya, kayak area-area kebun kosong gitu, jalan-jalan Bogor sana. Jadi dia ini kencing ceritanya, kencing, karena nggak tahan dia kencing sembarangan. Nah, ketika saat pulang dia bilang dia itu merasa ketakutan banget gitu loh saat tidur, ada sosok bayangan hitam yang selalu ngeliatin dia tidur. Pokoknya dia bilang gue nggak nyaman banget tidur, kayak ada yang ngeliatin, gue gelisah tidur nggak bisa nyenyak gitu. Eh, Keganggu banget deh. Cuman alhamdulillah gue inget kata-kata lo. eh Ya pernah sih gue ngasih wejangan atau kasih pesan-pesan kali. Kalau lu misalnya merasa sesuatu mungkin lu pernah ada buat salah, coba lu inget-inget dan lu minta maaf. Itu kata-kata saya dipakai sama dia. Akhirnya dia pergi cuci muka, ambil wudhu, dan ngomong. Walaupun dia nggak bisa lihat, tapi dia ngomong. Dan alhamdulillah sekitar mau subuh itu perasaan dia udah tenang lagi. Dan alhamdulillah nggak keganggu lagi. Nah, itu pengalaman dari teman saya namanya Refli ya. Kalau yang lebih unik lagi ini cerita dari teman saya yang pedagang warung eh, di ruko. Jadi ruko itu ada warung makanan, ada warnetnya, ada warung kelontong ya. Jadi ceritanya ini dia cerita itu hari malam Jumat dia itu nyisipin uang kembali di kota kembalian.
Katanya sih kurang lebih 40.000, itu 20 ribuan semua. Dan anehnya paginya itu hilang, katanya satu lembar 20.000. Dia ngobrol lah sama kiri dan kanan tetangganya. Dan ternyata warnet pun juga sama. Warnet kehilangan 50.000 dan warung kelontong itu kehilangan 100.000. Dan otomatis dia nanya, kayaknya ini nggak beres, soalnya kok pedagang kiri dan kanan juga ikut hilang. Kira-kira apa ya? Akhirnya dari diskusi itu santai, saya lihat, saya berdoa, saya liatin. Nah, yang saya lihat itu kumpulan asap putih itu jalan. Saya lihat apa ya, kayak asap rokok tapi lebih asap vape, padat tapi dia bisa jalan gini, jalan. Dan itu menuju ruko itu. Memang tidak terlihat jelas, kayak hanya asap. Tapi ketika masuk ke toko itu bentuknya sudah tidak asap, tapi anak kecil yang bisa dibilang tuyul. Kecil, di bawah dengkul orang dewasa ya tingginya, nggak terlalu tinggi, bercaling, ya matanya ada yang merah ada yang enggak, hidungnya keluar ya kayak kotoran kuping juga ada. Pokoknya wujudnya ya kurang bagus lah. Nah dari situ saya lihat, kalau teman-teman belum tahu proses tuyul itu, biasa kalau sudah terbiasa ngambil duit teman-teman, itu pasti di setiap sudut-sudut rumah itu dia buat pintu, kayak pintu masuknya Tom and Jerry, yang kecil si tikus. Nah ketika dia sudah membuat pintu, otomatis dia akan leluasa bolak-balik masuk ke rumah atau tempat orang targetnya ya, yang biasa diambil uang. Saya lihat kok ada bolongan, memang betul ada bolongan juga. Dan bisa dibilang itu aksesnya untuk ngambil uang ya. Nah habis itu, ini saran saya yang saya berikan kepada teman saya itu, kalau memang nggak mau kemasukan tuyul, kasih aja hal yang gampang, bola kelereng ditaruh di lantai, bola bekel, atau mainan-mainan anak, itu bisa. Nah kalau di bagian kotak uang, kalau nggak punya besi brankas, besi, di kotak kayunya itu bisa dikasih bawang putih. Karena ketika tuyul itu mengambil, matanya akan perih gitu loh. Kalau memang kurang percaya dengan bawang putih, teman-teman itu bisa tiban uang dengan kuningan atau besi logam yang padat. Karena prosesnya mereka itu mengambil uang menjadi gaib, itu kertas itu akan ketarik. Tapi kalau ditiban besi logam berat, itu insya Allah juga nggak akan bisa diambil. Jadi kalau teman-teman udah ada yang ngerasain hal yang sama yang seperti teman saya lakukan ini, itu sih saran-saran saya, menangkal tuyul nakal gitu loh. Jadi dari video ini teman-teman, yang saya bahaskan pertama, pesan saya yang didengar oleh teman saya Refli, kalau ada salah di tempat-tempat yang sekiranya kayak angker dan tiba-tiba pulang perasaan yang gak enak, coba lakukan hal yang tadi saya sampaikan. Coba minta maaf atau apapun, tapi tetap teman-teman hati dan pikiran masih ke Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah kedua, soal pembahasan soal tuyul tadi, antisipasinya, kalau punya mainan ya ditaruh di lantai yang seperti saya bilang, atau kalau nyimpen uang disimpan bawang merah ataupun logam besi yang padat. Nah mudah-mudahan itu uangnya nggak hilang ya kalau ditindihin seperti itu. Nah mungkin pembahasan kali ini atau cerita kali ini bisa menjadi masukan buat teman-teman pribadi, kalau ada yang mengalami. Percaya atau tidak saya kembalikan ke teman-teman semua, tapi ini kisah-kisah nyata yang saya bagikan ke teman-teman. Terima kasih saya ucapkan sudah menyaksikan video saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.